Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Kang Fadil. Ya, kali ini kita akan ngomongin tips and trick buat teman-teman yang mau mempromosikan produknya atau mencari investor atau menjelaskan produknya ke temannya. Jadi kita akan ngomongin tentang business presentation. Oke, pernah nggak ketemu temen yang tiap ngobrol, wah dia promosi produk mulu, jualan mulu. Ya, itu sebenarnya ada ciri-ciri CEO di dalam diri teman-teman itu ya. CEO bukan Chief Everything Officer, tapi bisa aja eh Chief Everything Officer. Iya, iya. Lucu juga ya. Jadi ya dia selain dagang, dia juga presentasi produknya, dia juga mencari investor, yang namanya juga usaha baru ya. Kadang-kadang kita harus melakukan semuanya sendiri, dibantu ya satu dua teman yang akhirnya menjadi partner kita. Nah, pentingnya kita paham presentasi ini adalah sebenarnya tujuan dari presentasi bisnis kita. Jadi kalau kita ngomongin ke calon investor ya bagaimana kita menjelaskan peluang-peluang potensi bisnis kita bisa berkembang dan memberikan return of investment yang menarik buat calon investor. Atau kita mencari strategic partner bagaimana bisnis kita mungkin bisa ekspansi dengan baik atau bisa berkolaborasi dengan eh, partner bisnis yang lain sehingga produknya semakin kaya secara fitur function, atau cuma mau menjelaskan ke teman-teman di sekolah atau di kampus bahwa ada teknologi yang menarik untuk dipelajari dari produk yang teman-teman bikin, atau sekadar menjelaskan tentang tas-tas tertentu ke teman-teman di kantor atau atasan bawahan gitu ya. Jadi semua presentasi itu akan disesuaikan dengan tujuannya. Nah, ini yang menarik, elevator pitch. Kalau biasanya teman-teman mungkin di sekolah, di kampus, kita presentasi lama ya, bisa 15 menit, 30 menit. Nah, imajinasikan kalau teman-teman itu ketemu orang-orang penting ketika lagi di dalam lift. Kita cuma punya waktu mungkin kurang dari 1 menit. Dari lantai 1 mungkin ke lantai 10 atau 15. Tapi kebetulan teman-teman lagi bangun produk. Bagaimana waktu yang sangat singkat itu digunakan untuk meyakinkan orang tersebut, mungkin untuk invest, mungkin untuk menjadi strategic partner, atau ingin menjadi co-founder teman-teman, atau calon customer teman-teman. Nah, berarti kan apa yang perlu kita sampaikan harus membuat mereka itu curious, penasaran, bahkan mau follow up kelanjutannya gimana dan take action selanjutnya. Nah, biasanya elevator pitch ini biasanya kurang dari 60 detik dan untuk attract orang-orang penting yang important buat bisnis teman-teman. Dan juga biasanya kita bikin dengan format yang benar-benar terstruktur sehingga ketika kita mempresentasikan itu semua hal yang dipresentasikan benar-benar tidak basa-basi, penting semua gitu. Orang istilah sekarang daging semua gitu ya. Lemak-lemaknya dibuang, jadi yang nggak penting-penting, yang basa-basi dibuang gitu karena kita waktunya terbatas. Nah, memang ada pendekatannya ya. Biasanya kenalin dari mana, bisnisnya apa namanya, terus apa produknya. Produknya dilihat dari sisi istilahnya value-nya apa yang di-deliver di produk teman-teman. Terus untuk nyelesain masalah apa yang dihadapi customer teman-teman dan bagaimana caranya. Berarti kan ada fitur atau eh, istilahnya cure ya, penyembuh dari pain yang dialami customer. Bagaimana teman-teman bisa meyakinkan target teman-teman itu bisa memahami produk teman-teman dengan cepat, atau bahkan dia invest atau bisa bergabung karena ternyata punya visi yang sama. Jadi ini formatnya seperti ini. Nah, untuk exercise ya teman-teman bisa ya ngobrol di depan kelas, atau depan cermin, atau depan teman-teman dekat, atau di keluarga gitu ya. Dibilang aneh ya nggak apa-apa, namanya juga latihan, tapi dengan banyak praktis teman-teman akan terbiasa dan akan lebih mudah menyampaikan produk dengan sangat baik gitu. Nah, sebelum presentasi kita harus know your audience, Q&A ya, know your audience. Nah, karena setiap orang itu punya kepentingan yang beda-beda. Jadi setiap orang punya kepentingan beda-beda, punya goal, tujuan yang berbeda-beda. Jadi dia butuh informasi yang dia butuhin. Contoh investor, berarti dia akan ngomong apa produk-produk yang bakal menarik untuk diinvest dari sisi market size-nya, dari sisi problem yang mau di-solve, dari sisi potensi untuk grow. Nah, mungkin terus investment awalnya seperti apa. Jadi informasi itu harus ada saat kita
mau ngobrol sama calon investor. Nah, kalau calon customer ya kita harus tahu behavior, karakteristik dari calon customer kita. Ya kalau kita tahu, oh customer kita nih anak-anak sekolah gitu ya, usia remaja dari SD, dari SMP mungkin SMP sampai kuliah. Ya kalau ketemu orang-orang lansia dan sebagainya ya jangan pitching tentang produk teman-teman yang targetnya buat anak muda. Justru mungkin yang lebih tua lebih cocok ditawarkan investasi dan sebagainya. Jadi pahami banget dengan siapa kita bicara dan apa yang perlu kita sampaikan, jangan sampai membuang waktu mereka karena waktu ya sangat valuable buat mereka. Nah, kita harus tahu tadi dia ini siapa, latar belakangnya apa, kemudian apakah dia tertarik untuk dengar presentasi kita. Kalau dia lagi sibuk, lagi ribet, jangan diganggu. Yang jelas pasti di-ignore, teman-teman udah ngoceh-ngoceh nggak penting. Kadang-kadang kita hanya perlu mungkin kasih kartu nama atau kasih webnya teman-teman atau link-link untuk mereka bisa tahu lebih jauh gitu ya. Dan lihat juga jumlahnya, kalau lagi banyakan ya mungkin pilih salah satu, salah dua yang kira-kira orang yang paling penting yang mana yang mau diincar gitu. Dan lihat ketersediaan waktu mereka, kalau mereka udah nggak bersedia mendengarkan ya mungkin bisa di range waktu yang lain, minimal teman-teman punya kontak dan sehingga bisa follow up selanjutnya. Nah, untuk mempersiapkan business presentation, ya biasanya ada flow yang istilahnya ini bukan pakem yang fix, tapi sangat mudah diikuti sehingga semua yang disampaikan itu ada jalurnya gitu, enak gitu. Biasanya kita mulai dari memperkenalkan diri, terus kita menjelaskan apa yang di-solve dari produk teman-teman, ya mulai dari masalahnya, kemudian solusinya apa teman-teman gitu ya. Jangan ngomongin fitur dulu, fitur produk belakangan, tapi bagaimana nge-solve masalah orang tersebut gitu, calon customer tersebut. Contoh, kalau kita punya obat yang bisa mengobati sakit apa ya sekarang yang lagi ribet ya, mungkin obat batuk yang kids friendly gitu ya. Jadi jangan ngomongin, "Oh, obat batuk saya memiliki kandungan kimia segini berapa persen, itu kan ngomongin fitur, orang nggak akan ngerti. Tapi jelaskan value-nya. Oh, dengan obat batuk ini anak ibu akan sembuh tanpa efek samping. Kemudian rasanya manis ya tentunya anak-anak suka. Kemudian bisa dikonsumsi dengan kapan saja." Wah, itu luar biasa ya. Nah, kayak gitulah. Jadi kita nge-solve masalah yang nggak fokus ke detail fitur-fiturnya karena belum tentu customer paham apa yang kita sampaikan kalau ngomong ke fitur. Kemudian market size, kita lihat semua investor invest rata-rata melihat calon marketnya gitu. Jadi berapa banyak yang bisa ditargetkan dari produk kita gitu ya. Atau marketnya memang eh, kecil gitu atau spesifik tapi punya potensi margin yang besar, itu juga menarik gitu ya. Kemudian lihat kompetisinya ini, produk yang di red ocean atau di blue ocean. Kalau red ocean kan istilah kompetitornya banyak, ngapain bikin lagi, udah jelas kemungkinan gagalnya mungkin 99,9% gitu, nggak akan menarik buat mereka. Next, bisnis modelnya, bagaimana teman-teman bisa mewujudkan value dari produk teman-teman, dari mulai strategi partnernya, permodalannya, costingnya, eh, keunikan dari produk teman-teman, kemudian key features dari produk teman-teman, nah itu semua jelasin. Jadi mereka yakin teman-teman bisa eksekusi, itu penting gitu. Jadi nggak ngemeng doang, kecap doang, tapi ternyata pas dieksekusi, wah ternyata cuma ngomong doang, jago presentasi, eksekusinya nol gitu ya. Kemudian go to market strateginya, bagaimana penetrate ke marketnya, caranya gimana? Apa udah melakukan Wizard of Oz atau udah bikin prototype atau bahkan udah bikin versi 1, itu perlu dijelasin. Baru action plan-nya, selanjutnya roadmap-nya dan sebagainya, dan sedikit perlu diinformasikan tim profile. Kadang-kadang memperkuat juga. Orang namanya kerjasama, bisnis dengan orang, kadang-kadang dia lihat profilnya dulu, nih orang trusted atau enggak, orang ini pendidikannya apa, kapasitas kemampuannya apa, knowledge-nya apa, pengalamannya apa, itu bisa meyakinkan orang invest di orang lain gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak dikenal ya orang kan butuh waktu untuk akhirnya bisa yakin ya, akhirnya butuh waktu untuk istilahnya penjajakan lah ya, berapa
coba dirilis pertama, oh berhasil, ternyata bisa jalan eksekusi, akhirnya trust itu akan berkembang gitu ya. Oke, kita mulai dari introduction dulu. Ya ini ucapin ya, nama teman-teman penting. Kalau nama terlalu panjang atau ini informasi tentang profil terlalu panjang, kasih aja kartu nama gitu ya. Atau kartu nama yang ada QR-nya, di-scan langsung muncul profil teman-teman yang ada di web, itu juga menarik gitu. Kemudian nama startupnya kalau bisa mudah diingat, yang unik gitu ya, dan memang ada asosiasinya dengan value dari produk teman-teman gitu ya. Ada short description juga tentang ya value proposition produk teman-teman, jelas gitu. Kedua, customer segment, yang ngomongin ini buat siapa sih produknya gitu ya. Apa sih buat nyelesain masalah dari customer yang mana gitu ya. Terus seberapa penting ini masalah gitu ya. Contoh kayak aplikasi untuk mengusir nyamuk gitu. Mungkin kalau di daerah pantai laku, nyamuknya banyak gitu, tapi mungkin di daerah yang dingin yang nggak ada nyamuk ya nggak laku. Jadi penting itu juga relatif terhadap target yang kita mau sampaikan nih, customer-nya siapa atau calon customer siapa gitu ya. Dan validasi terhadap customer segment ini ada atau enggak gitu ya. Jangan-jangan itu asumsi aja, tapi kalau kita baca statistiknya nggak ada gitu target customer gitu, itu juga bahaya gitu ya. Jangan-jangan ngomong itu berdasarkan feeling aja gitu ya, insting gitu. Semua harus ada faktanya, ada datanya. Makanya pentingnya kita research data sekunder atau beli data market research seperti itu. Terus kita ngomongin problem ya, ini problem apa yang mau di solve dari uh, customer kita, seberapa painful mereka mengalami masalah ini, dan apa sih udah ada existing solution belum, dan bagaimana mereka itu gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, atau dia nge-solve masalah tapi munculin masalah baru, itu juga ada ya. Dan seperti biasa ada reason to believe bahwa problem ini memang eksis gitu dan dialami ya. Mungkin teman-teman sudah pernah wawancara beberapa customer, itu bisa meyakinkan ke calon investor atau partner yang mau gabung itu ya. Wah ternyata memang masalahnya ada, ini hasil wawancara saya dan memang sesuai dengan target customer-nya. Terus solusinya, kita mulai dari value-nya juga, dari high level konsep dari solusinya, baru ke bawah dibikin detail, dari mulai key features-nya atau apa yang membuat unik dari produk teman-teman gitu ya. Terus kita pakai media apa, channel ini untuk menjual produk teman-teman, currency-nya apa, mau jual dalam bentuk apa, kemudian hasilnya bagaimana gitu, berhasil nggak menyelesaikan problem dari calon customer kita gitu ya. Dan udah pernah di launch belum, udah di fase mana, apa rilis 1 atau masih prototype atau baru disimulasi dengan Wizard of Oz gitu ya. Kita perlu pastiin. Dan tractionnya gimana, orang yang udah buka, udah login, udah sign in, udah daftar, bahkan ada yang udah subscribe belum. Nah itu penting juga. Dan berapa orang yang tetap di platform itu gitu ya, di produk kita, menggunakan secara rutin produk kita gitu, karena dia akhirnya benar-benar merasakan manfaatnya. Kemudian market size. Nah market size dulu kita dengar istilah TAM, SAM, dan SOM ya. TAM itu keseluruhan market ya, yang mungkin di luar jangkauan kita juga, itu keseluruhan market tapi masih relevan terhadap mungkin produk kita. Kemudian serviceable available market, TAM. Nah, ini market yang masih mungkin kita raih tapi masih besar lah, mungkin butuh budget besar, butuh logistik yang kompleks dan sebagainya, tapi sangat mungkin untuk di achieve untuk di next target gitu. Tapi yang benar-benar di depan mata yang bisa kita jual areanya itu, ya itu namanya SOM. Jadi market yang kemungkinan besar kita bisa masuk dan bisa kita dapat akuisisi customer di situ. Seperti yang sebelum-sebelumnya, validasi market ini juga harus dilakukan. Jadi mungkin dari data-data statistik BPS atau data-data dari market researcher gitu ya. Terus kompetisi, jadi jangan nutup mata. Lalu ngomong nih produk bener-bener baru Pak, nggak ada kompetitornya, bohong. Rata-rata produk yang ada sekarang selalu ada kompetitornya. Bahkan kalau itu pun sangat inovatif, paling hitungan berapa bulan sudah ada KW-nya, sudah ada kompetitornya gitu. Contoh mobil listrik gitu ya, Tesla keluar, nggak lama kan Hyundai ngeluarin, nggak lama mobil-mobil Cina juga ngeluarin, nggak butuh waktu bertahun-tahun, mereka juga
ngelihat marketnya gede berlomba-lomba masuk gitu. Jadi pasti ada existing kompetitor. Dan bagaimana teman-teman menempatkan diri di market, apa yang bikin unik teman-teman dibanding kompetitor yang lain dan bikin perseptual. Artinya apa? Memapping produk kita terhadap dua dimensi atau lebih dari eh, dua dimensi dari faktor-faktor produk teman-teman. Mungkin dari rentang harga, murah ke mahal, teman-teman di mana? Oh, di tengah-tengah gitu. Kemudian dari sisi fitur, yang lengkap atau yang cepat gitu. Oh, teman-teman fiturnya dikit tapi aplikasinya cepat dan mudah gitu. Akhirnya posisinya di kanan. Nah, lihat kompetitor di sekelilingnya ada siapa. Biasanya nanti eh, investor atau strategic partner tertarik tuh ngelihat di peta kompetisi ini lewat perceptual map. Nah, selanjutnya bisnis model, bagaimana teman-teman ngerealisasiin model bisnisnya gitu agar menjadi produk yang nyata yang bisa digunakan. Pasti dia nanya key partnernya siapa, apa kita tergantung sama vendor tertentu sehingga vendor itu nggak ada kita bisa mati, itu kan bahaya ya. Kemudian revenue model ini penting juga, saya invest banyak jangan-jangan bakar uang terus tapi teman-teman nggak mikirin bagaimana ngembaliin duitnya investor, itu penting. Bagaimana mentransform yang tadi yang manfaat kepada customer ngembaliin manfaat itu karena dia ngerasa dapat manfaat dan mau membayar service atau barang yang sudah dia gunakan. Nah, ini revenue model yang paling cocok dengan customer teman-teman gimana gitu kan, price levelnya, harganya kayak gimana. Kemudian go to marketnya, nanti customer relationship-nya lewat mana gitu ya. Oh, ada yang semuanya udah serba online pak, pakai apps saja, pakai chatbot aja, ya silakan. Atau kita nyediain ini call center dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau memang ternyata target marketnya nggak melek teknologi, sukanya nelpon, sukanya ngobrol langsung, ya penting gitu ya. Terus channelnya apa yang digunakan, ya kan bisa offline, online, bisa juga lewat media TV atau media eh, sosial media gitu, atau lewat messenger dan sebagainya, itu harus dijelaskan di sini. Dan juga strateginya nanti ke depan ceritanya ada gelombang-gelombang teknologi baru seperti metaverse, ada blockchain. Bagaimana kita bisa manfaatin peluang dari gelombang-gelombang teknologi ini supaya market kita semakin luas, semakin banyak gitu ya. Oh, ternyata di Eropa banyak yang switch ke kripto gitu. Ya udah, kita sediakan mungkin paymentnya pakai kripto, ya monggo silakan gitu. Nah, selanjutnya ada action plan. Nah, next plan-nya apa? Untuk jualannya gimana? Untuk pengembangan produknya gimana? Jangan sampai ya exit strateginya ya setelah produk versi 1 selesai langsung IPO terus keluar, nggak menarik buat investor gitu. Harus ngomongin jangka panjangnya. Kok bisa visinya tuh panjang, bukan cuma narik napas bentar terus mati gitu ya. Orang seneng invest ke produk-produk yang sustain gitu ya. Terus plan strategiknya gimana supaya kita lebih kuat di market, lebih punya keunikan gitu ya. Berarti kan mungkin ada partner-partner yang membuat produk kita semakin kuat di market gitu. Kadang-kadang kita perlu nemplok sama giant, maksudnya perusahaan-perusahaan gede yang udah kuat di market. Itu cara-cara yang banyak dilakukan sama perusahaan-perusahaan yang baru yang masih ukuran startup sekarang gitu. Misalnya sekarang ada teknologi cloud, ada teknologi blockchain dan sebagainya. Kita nggak perlu build semuanya dari nol. Kadang-kadang ya udah kita tinggal pakai service mereka. Justru yang kita fokuskan adalah membuat fitur-fitur yang nggak ada di situ, yang menjadi unique values dari produk teman-teman. Jadi untuk skalabilitas sudah di handle cloud, untuk storage di handle cloud, untuk machine learning di handle cloud. Jadi tinggal bayar aja sewanya gitu. Teman-teman fokus ke fungsi yang khusus yang hanya ada di produk teman-teman. Jadi secara cost juga akan turun, akan ringan, akan efisien ya. Kemudian investment plan, nah ini juga bagaimana investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan produk teman-teman atau untuk ekspansi market, untuk nambahin branch, untuk bikin aplikasi di channel-channel yang baru. Nah itu berapa investasinya, terus proyeksinya seperti apa, kapan balik modalnya, kapan mulai bisa ada traction ke customernya, itu harus diplot ke timeline jadi jelas. Gue invest ini kapan baliknya tahu gitu, dalam setahun 2 tahun clear gitu. Jangan cuma ngomong invest nanti untungnya kapan, yang mungkin nanti di akhir hayat saya ya. Nggak menarik kayak gitu ya. Nah, kemudian jumlahnya juga bagaimana terminnya itu perlu dijelaskan, ada exit strateginya gimana.
"Oh Pak, saya mah nggak anti IPO Pak, saya pengen ini perusahaan gede, bener-bener besar karena rakyat Indonesia." Mulia banget gitu ya. Jadi yang invest ya adalah teman-teman yang memang tertarik di produknya, keluarganya, jadi yang berkembang ya secara private gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi ada juga yang senang exit di IPO. Oh belum untung nih, tapi investornya udah gatel pengen balik duitnya, ya udah IPO gitu ya. Padahal mungkin laporan keuangannya masih minusnya banyak lagi gitu ya. Tim profile, nah ini ya masukin dedengkotnya sini jagoan-jagoannya, mungkin dari sisi productionnya, di sisi teknologinya, oh CTO-nya siapa sih gitu, orang keuangannya siapa, orang strategiknya siapa, marketingnya siapa. Ini bisa nge-boost juga kita punya produk itu semakin menarik. Jadi kadang-kadang orang nggak lihat produknya, lihat dulu orang di belakangnya. Oh, kalau sini sih semua yang disentuh rata-rata bisnisnya berhasil karena dia mungkin pengalamannya udah banyak banget di industri itu, atau mungkin foundernya masih biasa-biasa aja tapi mungkin dia punya mentor, dia punya chairman, itu orang-orang besar yang memang udah sangat mengerti di industri itu, jadi orang makin yakin gitu. Oh udahlah, saya taruh aja uang sini, yakin nih soalnya diawasi orang-orang penting yang udah sangat paham sama industri itu gitu. Jadi ada why factornya yang jelas gitu ya, apalagi ada portfolio achievement yang extraordinary yang sudah dilakukan oleh tim sebelumnya, itu semakin memperkuat gitu ya. Dan juga ini balik ke fundamental ya, bagaimana tim itu rukun, solid, kompak, itu penting banget. Karena percuma masing-masing punya skill yang hebat tapi nggak bisa kolaborasi, egonya tinggi-tinggi, tapi biasanya umurnya nggak lama gitu. Akhirnya masing-masing bikin startup sendiri ya, percuma gitu ya, punya tim hebat tapi nggak bisa kerja sama. Nah, tips ya. Nah, ini audiens ini adalah calon prospek customer teman-teman yang akan memutuskan akan menggunakan produk kita atau enggak. Jadi ini penting banget eh, untuk meyakinkan mereka gitu ya. Dan apa yang menjadi informasi yang sangat mereka butuhin untuk memahami produk teman-teman itu harus di highlight gitu saat mempresentasikan. Nah, kemudian kita fokus sama value of the product gitu, jangan ngomongin fitur gitu. Contoh ya, ya kalau kita lihat dulu Steve Jobs ngejelasin tentang iPod ya, dia nggak ngomongin oh saya punya iPod nih storage-nya 10 giga gitu, displaynya ini warna-warni, terus smooth kalau di scroll. Dia nggak ngomongin fitur, tapi dia secara sederhana ngomong ini device sekecil pocket ini bisa masuk kantong, bisa menaruh 10.000 lagu-lagu kesukaan kamu. Wah, jadi ngomonginnya tuh semua orang bisa paham, bahkan orang nggak ngerti teknologi diomongin gitu, oh iya gimana ya, keren juga ya 10.000 lagu masuk ke dalam kantong gitu, jadi mereka ngawang-ngawang jadi curious gitu. Tapi kalau orang teknologi sih nggak heran, ah itu produk Cina juga udah banyak yang bikin gitu gitu. Cuman kan target kita rata-rata bukan orang teknologi tapi luas gitu, semua penikmat audio, musik dan sebagainya itu target produk iPod gitu ya. Nah, terus bagaimana value ini bisa deliver? Nah, ini boleh sih agak technical ngejelasin tentang fitur-fitur produk. Kadang-kadang produk yang sangat spesifik, contohnya sekarang produk-produk AI gitu ya, perlu juga didukung dengan teknologi apa yang dipakai di belakang. Oh kita pakai NPU, GPU keluarannya Google, pakai Coral, atau pakai Nvidia yang keluaran yang baru, atau pakai Tesla chip sehingga inference-nya cepat. Itu bisa meyakinkan kalau memang target presentasi kita itu, orang yang nerima presentasi kita memang paham gitu, mungkin yang di industrinya gitu. Jadi kita ngomong akan connect dan mereka semakin yakin, ada reason to believe bahwa value kita bisa di-deliver karena alasan kita punya kemampuan ABCD gitu secara teknis. Y factor ini ya nggak terlalu penting ya, jadi bahkan kita nggak perlu ngejelasin detail masing-masing anggota tim kita, tapi perlu tahu juga orang-orangnya siapa gitu ya. Jadi kalau bisa ya lebih fokus ke produknya itu. Nah penting ya kita tahu alokasi waktu yang tersedia. Kalau ketemunya di lift ya mungkin kurang dari 1 menit harus bisa ngeyakinin, harus siap kartu nama, harus siap mungkin QR atau apa gitu ya. Yang kedua kalau kita di stage atau itu yang waktunya agak longgar ya, itu materinya juga bisa lebih banyak. Jadi
kita siapkan presentasi yang berbeda-beda walaupun ngejelasin produk yang sama sesuai alokasi waktu yang tersedia. Oh, ini buat yang singkat, ini yang buat yang panjang, ini buat yang memang ngejelasin di kampus-kampus yang waktunya berjam-jam, ya bisa diatur itu. Nah, juga perlu tahu mana materi-materi yang bisa di-skip gitu ya. Contoh, kalau kita ngomongin ke investor, mungkin hal-hal detail mengenai fitur produk bisa di-skip. Dia nggak terlalu penting. Mungkin tentang berapa sih investnya, bagaimana returnnya, market size-nya sebesar apa, potensinya apa, itu lebih penting. Jadi sisanya bisa di-skip. Bahkan profil-profil tim ya skip aja. Mungkin dijelaskan juga kita udah sering dapat invest dan mereka puas udah balik uangnya. Nah, itu menarik kalau kayak gitu ya. Nah, dan tips yang terakhir adalah ya kita istilahnya menempatkan diri untuk sharing, untuk menjelaskan ke orang tapi tidak menggurui gitu ya. Kadang-kadang yang target presentasi kita, orang yang menerima presentasi gitu itu bisa jadi expertise gitu, orang yang memang udah lama di industri. Jadi ya jangan terkesan menggurui, jangan-jangan baru awal aja dia udah disrespect atau bahkan ngerasa orang ini siapa sih tiba-tiba ngajarin ya gitu kan. Dia udah kehilangan curiosity dulu karena attitude yang kurang pas. Dan juga kita nggak perlu ngejelasin fakta-fakta yang secara umum orang tuh udah tahu. Contoh, pengguna internet banyak ya tahu lah, orang di desa-desa udah pada main Mobile Legend kayak gini-gini ya udah tahu lah, istilahnya banyak yang pakai internet. Atau ngejelasin yang punya smartphone banyaknya jelas lah. Kalau nggak ada smartphone sekarang komunikasi susah, jadi itu hal-hal yang nggak perlu disampaikan. Dia perlu jelasin fakta tapi yang benar-benar yang unik gitu. Oh, ternyata ada virus baru yang kena di Jepang kayak gini-gini, oh, detail. Nah, itu boleh karena itu nggak umum informasinya gitu. Nah, tadi juga saya udah jelaskan, file ini kalau bisa sudah dibuat per alokasi waktu yang disediakan dan taruh tuh di cloud atau di mana yang gampang diakses ya. Customer juga mungkin tinggal scan QR atau langsung bisa mengakses eh, apa presentasi kita. Kalau bisa sih apa audio video ya interaktif gitu, ada visualnya yang sangat detail jelas pakai video, jadi lebih menarik. Kadang-kadang kalau cuma diem aja orang nggak terlalu interest gitu ya, apalagi bentuknya kayak paper tulisan aja gitu. Salah target. Oke, gue yakin teman-teman bisa ambil sarinya ya, kalau ada pahit-pahitnya buang aja gitu, hal-hal yang kira-kira udah nggak valid lagi lah zaman sekarang gitu. Tapi insya Allah yang saya obrolin hari ini itu masih cukup valid di saat sekarang, apalagi katanya ada gonjang-ganjing mau resesi ya, berarti penting sekali kita udah nyiapin ide-ide bisnis yang untuk direalisasikan di kondisi ekonomi yang mungkin kurang baik gitu. Justru dengan banyaknya entrepreneur baru ya tentunya bisa mendorong ekonomi kita semakin baik. Oke, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu di next episode di Warung Kang Fadil. Terima kasih udah nemenin saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.